Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini masih sekitar masalah azan, itu tepatnya di sini halaman 227 ya, kalau di kitab yang saya miliki ini masih dalam as-sunan allati qabla shalah. Namun sebelum membahas fadlul azan, saya memandang perlu untuk kita bahas mengenai bagaimana sejarah disyariatkannya adanya azan itu sendiri sebelum melakukan ibadah sholat fardu. Karena ini penting untuk kita ketahui bersama. Di dalam kitab yang kita kaji, yakni At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Said Hasan bin Ahmad bin Muhammad ya, Al-Kaf namanya. Beliau telah menyinggung tentang tarikh atau sejarah disyariatkannya azan. Namun beliau mengungkapkannya di footnote atau di catatan kaki dan hanya disinggung, tidak banyak. Mungkin karena beliau husnuzon kepada umat Islam sudah pada tahu ya, sehingga beliau hanya mengungkapkan seperti yang kita lihat di dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu masyru'iyatil azan, dan asal disyariatkannya azan yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi haitsu qala, di mana beliau telah berkata, tawafa bi wa ana naimun rajulun, ada seorang laki-laki yang berkeliling di sekitar saya sendiri naimun sedang tidur, maksudnya beliau bermimpi. Faqala, lalu orang itu berkata, takulu, engkau ucapkan Allahu Akbar ya, ini titik-titik maksudnya sampai akhirnya azan. Fadzakarul azana bitarbi'it takbir, lalu menyebutkan azan dengan mengempatkan ucapan Allahu Akbar, bigori tarji'in, dengan tidak diulang. Wal iqamata, demikian juga mengucapkan iqamat jama'atan untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Illa qad qamatis sholah, kecuali pada lafaz qad qamatis sholah disebut hanya ya, tidak ditarbik, tidak 4 kali diucapkan. Qala, ia berkata, falama asbahtu, maka tatkala sudah waktu pagi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, innaha la ru'ya haqqin, sungguh dia itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Al-haditha, sampai akhirnya hadis. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, wa sahhahahu, dan Abu Dawud sendiri telah menilai sebagai hadis sahih. Wa sahhahu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi telah menilainya sebagai hadis sahih. Wa Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Huzaimah. Ini yang ada di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang disusun oleh
guru kita Al-Alamah Sayyid Hasan Al-Kaf. Sehingga Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, bermusyawarah bagaimana caranya supaya ada seruan untuk ibadah sholat ini dan memberitahukan kepada masyarakat. Ada di antara mereka yang mengusulkan agar dengan meniup trompet, yang istilah dalam hadis itu trompet diungkapkan dengan al-buq, ya, alif lam ba waw qaf. Al-buq itu artinya trompet. Jadi ada sahabat yang usul, bagaimana wahai Rasul, kalau kita sebelum sholat yang 5 waktu ini untuk memberitahukan waktu sholat sudah tiba, mari kita berjamaah. Bagaimana kalau ditiup trompet saja? Rupanya Rasulullah SAW tidak menyukainya, karena itu tradisi kaum Yahudi, sehingga Rasulullah tidak setuju. Kemudian ada lagi yang mengusulkan dengan membunyikan lonceng, yang istilah dalam hadis Ibnu Majah atau Tirmizi dengan menggunakan istilah an-naqus, nun alif qaf waw sin kecil. An-naqus itu artinya lonceng. Jadi ada sahabat yang usul, bagaimana Rasul kalau trompet nggak suka, bagaimana kalau kita tabuh lonceng aja untuk memberitahu bahwa sholat ini sudah tiba waktunya, kita mari berjamaah. Tetapi Rasulullah SAW juga tidak setuju, karena itu tradisi kaum Nasrani. Orang Kristen itu nggak setuju Rasul, ya, baik itu trompet maupun lonceng, nggak mau, nggak setuju. Kemudian hadirin yang terhormat, sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih Al-Ansari yang wafat 32 Hijriah. Kalau sekarang sudah 1443 Hijriah. Ini sahabat yang mimpi, ya, dan azan ini namanya sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih Al-Ansari, wafatnya 32 Hijriah. Jadi kalau sekarang ini berarti wafat beliau dengan kita sekarang udah lebih dari 1400 tahunan yang lalu. Ini namanya Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih Al-Ansari mengungkapkan tentang mimpinya yang berhubungan dengan seruan untuk sholat. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah SAW, tadi malam aku bermimpi ada seorang laki-laki yang memakai pakaian berwarna hijau, ya, mungkin mirip yang saya pakai, berwarna hijau. Jadi mimpi ada seorang laki-laki yang berpakaian berwarna hijau sedang memikul lonceng. Lalu saya bertanya kepadanya, kata Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih Al-Ansari, bisakah kamu menjual lonceng itu? Kalau bahasa Depoknya mungkin, Pak, itu lonceng bisa dijual, saya mau beli, kata Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih Al-Ansari. Kemudian ia malah bertanya kepada saya. Jadi yang berpakaian hijau dan manggul-manggul lonceng tadi malah bertanya, buat apa lonceng ini untukmu? Ya. Jadi kata yang manggul lonceng tadi, buat apa kamu mau beli lonceng seperti ini? Saya menjawab kepada Abdullah bin Zaid, untuk digunakan menyuruh orang sholat. Laki-laki itu berkata, maukah engkau saya tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini untuk menyuruh orang sholat?
Ditanya begitu, lalu Abdullah bin Zaid bertanya, apa itu? Tanya saya, kata Abdullah bin Zaid kepada laki-laki yang berpakaian hijau yang manggul lonceng tadi. Jawab laki-laki itu adalah lafaz azan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan ini. Ini pas dengan waktu azan ini. Ya, kita lanjutkan dikit lagi. Tatkala ia memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda di hadapan orang banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna sahibakum qad ra'a ru'yan fakhruj ma'a Bilalin ilal masjid fa'alkiha alaih wal yunadi Bilalun fa innahu anda sautan minka. Artinya, sungguh sahabatmu, yakni Abdullah bin Zaid ini telah bermimpi. Keluarlah engkau bersama Bilal ke masjid dan ajarkan kepadanya bacaan azan tersebut agar ia mengumandangkannya, karena Bilal suaranya lebih merdu daripada kamu. Jadi rupanya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi al-Ansari yang bermimpi tadi diminta oleh Rasulullah supaya mengajarkan lafaz azan tadi kepada sahabat Bilal bin Abi Rabah, karena sahabat Bilal ini dipandang suaranya itu lebih merdu. Oleh karena itu sunnah Rasul muazin itu selain fasih juga memang suaranya harus ya enak kedengarannya, ya harus merdu, sehingga Rasulullah juga memilih tidak sembarangan muazin. Maka saya, kata Abdullah bin Zaid, mengajarkan kepada Bilal kalimat-kalimat azan itu. Kemudian Bilal mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat tersebut. Ketika sahabat Bilal mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat itu, Umar bin Khattab mendengar seruan tersebut dari rumahnya. Lalu keluarlah menuju Rasulullah SAW selaya berkata, Ya Rasulullah, wallahi laqad ra'aitu misla alladhi ra'a, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, wahai Rasulullah, demi Allah, aku pun telah bermimpi seperti mimpinya Abdullah bin Zaid. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang lain disebutkan bahwa Imam Az-Zuhri telah berkata, wa zada Bilalun fi nida'i salatil ghadati as-salatu khairum minan naum, fa aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, ya Rasulullah, qad ra'aitu misal ladzi ra'a walakinnahu sabaqani. Yang artinya, dan sahabat Bilal menambahkan dalam adzan salat subuh dengan ucapan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Lalu disetujui oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, saya juga telah bermimpi seperti yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid, tapi ia memberitahukannya lebih duluan daripada saya. Kata-kata Sayyidina Umar itu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bunyinya seperti ini, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu misla alladzi qala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamdu fadzalika atsbatu, rawahu Tirmizi. Yang artinya, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku telah bermimpi seperti yang ia ucapkan. Kemudian Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah, itu semakin mantap. Artinya, yang memimpikan azan seperti yang saya bacakan tadi bukan hanya oleh Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi al-Ansari saja, rupanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab pun sama demikian. Imam Amir As-San'ani yang wafat 1182 Hijriah dalam kitabnya Subul Salam telah menjelaskan bahwa hadis ini telah dinilai sahih oleh Imam Tirmizi
Dan hadis yang berkenaan dengan kisah awal disyaratkannya azan ini telah diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Huzaimah. Dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar telah berkata, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa azan itu telah disyaratkan ketika Rasulullah masih di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Namun kata beliau, hadis-hadis itu satu pun tidak ada yang layak untuk dijadikan pegangan. Dan Imam Ibnul Munzir telah memastikan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan sholat tanpa azan semenjak difardukannya sholat di Mekah sampai beliau berhijrah ke Madinah dan terjadinya musyawarah tersebut. Ini ada dalam kitab Subulus Salam, juga sebagai rujukan di Tuhfatul Ahwazi selain Ibnu Majah dan Sunan Tirmizi tadi. Jadi kesimpulannya dari sejarah azan tadi, demikian yang saya bisa ya sampaikan, bahwa rupanya ada takrir ya, persetujuan dari Rasulullah SAW yang disebutnya dengan hadis takriri. Selain hadis itu kan ada qauli, ada fi'li, ada takriri, yakni persetujuan Rasulullah SAW terhadap apa yang dilakukan atau diamalkan oleh sahabatnya, sehingga akhirnya menjadi syariat bagi kita adanya azan sebelum sholat fardu, dan adanya as-sholatu khairum minan naum sebelum sholat ya subuh ya. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tiba waktu Isya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan keilmuan kita, khususnya dalam masalah tarikh disyaratkannya azan. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.